Hanya dalam 26 langkah dan akurasi 95%, Andrei Sipenko berhasil menaklukkan semifinalis edisi sebelumnya, Nijat Tabasov. Di game ini, permainan dimulai dengan Italian game E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4. Abasov Nijat memilih kuda F6 menyerang pion. Maka Esipenko mendorong D3, memperkuat pionnya dan bersiap kembangkan gajah. Setelah D5, pion makan pion, kuda makan pion. Kemudian Esipenko rokade. Setelah itu gajah E7. Kemudian Esipenko aktifkan bentengnya ke petak E1. Di posisi ini, Abasov Nijat mendorong F6. Sepertinya dia tidak ingin rokade sayap raja, karena sangat rawan gajah petak kerang mengintip pada petak F7 dan juga G8. Dari titik ini, Andrei Sipenko lanjut kembangkan perwira, gajah D2, kemudian gajah pining kuda. Maka Esipenko usir gajah. Setelah gajah mundur H5, Esipenko kembangkan kudanya. Tantangan pertukaran kuda terjadi. Kuda makan kuda, lalu Esipenko memilih gajah makan kuda. Dengan langkah ini, maka struktur pionnya tetap bagus. Di langkah selanjutnya, Nijat Abasov memilih menteri D6, bersiap untuk rokade sayap menteri. Namun, langkah ini bukanlah langkah yang akurat. Di langkah selanjutnya, Esipenko memilih untuk menempatkan bentengnya di petak B1, persiapan sebelum mendorong pion B4. Nijat Abasov kemudian rokade mengamankan rajanya, lalu serangan B4 akhirnya diluncurkan. Abasov Nijat sepertinya mulai merasakan kepanikan. Di posisi ini, dia menukar gajah dengan kuda. Setelah itu, menteri makan gajah. Langkah ini membantu putih menekan sayap menteri hitam. Nijat Abasov selanjutnya menyerang menteri. Lalu Esipenko menukar gajah dengan kuda. Setelah menteri makan gajah, Andrei Esipenko mengorbankan pion. C3. Ini adalah titik krusial dari game ini. Apabila menteri makan pion, maka gajah A6 akan dikorbankan, memberikan ancaman skak. Pion makan gajah akan direspon dengan benteng EC1. Langkah terbaik untuk hitam adalah benteng makan pion, serang menteri. Tapi putih punya balasan menteri skak, raja lari, menteri makan benteng. Dan putih menang secara kualitas. Menteri hitam tidak boleh lari, karena jika dia lari ke petak B4 misalnya, maka skak mat akan terjadi. Oleh karena itu, Nijat Abasov melihat kemungkinan buruk apabila pion C diambil. Ini adalah pion yang begitu beracun. Oleh karena itu, dia tarik mundur menterinya ke petak D7. Di langkah selanjutnya, Esipenko mendobrak senter dengan D4. Kemudian, gajah D6 dipilih oleh Nijat. Langkah ini tidak akurat. Di langkah selanjutnya, Esipenko kembali mengorbankan gajah. Pion makan gajah, maka akan berakhir dengan skakmat. Maka dari itu, Nijat Abasov mendorong C6. Di posisi ini, Andrei Esipenko memainkan langkah brilian B5. Kembali menggoda hitam untuk makan gajah. Apabila pion makan gajah, maka pion makan pion, serang menteri. Jika menteri ngotot bertahan pada petak C7,
maka Menteri F5 skak. Ini akan memaksa benteng tutup kak. Setelah pion makan benteng dan Menteri makan pion, Menteri mundur E4. Putih menang secara kualitas. Apabila pion C makan D5, maka benteng makan pion. Serangan bertubi-tubi pada pion B. Jika pion nekat untuk makan gajah, maka Menteri A8 dan skakmat tidak akan terhindarkan. Di posisi ini, Nijat Abbasov dipaksa untuk berpikir keras. Langkah terbaik adalah pion ke petak E4. Tapi Nijat Abbasov memilih mendorong C5. Akibat langkah ini, tekanan Menteri pada pion B7 kembali terbuka. Di langkah selanjutnya, Andrei Sipenko kembali mendorong pion ke petak B6. Pion B betul-betul menjadi pemeran utama dari serangan ini. Nijat Abbasov yang sudah panik kemudian mengambil gajah. Lalu Esipenko membalas dengan pion makan pion. Selangkah lagi akan promosi. Tentu saja Nijat Abbasov memukul pion. Namun selanjutnya Menteri C6 skak. Nijat Abbasov menutup dengan gajah, tapi Menteri E6. Hal ini memaksa benteng untuk menutup skak. Setelah itu, pion makan pion. Ancaman dorongan pion pada langkah selanjutnya. Maka Abbasov mengambil pion dengan menterinya. Tapi setelah itu, Menteri makan pion. Raja kemudian lari terbirit-birit ke petak B8. Lalu Esipenko kembali melancarkan skak. Setelah langkah ini, Nijat Abbasov memutuskan untuk menyerah. Apabila gajah menutup skak, maka benteng makan gajah, raja lari, benteng makan benteng. Putih menang 1 perwira. Apabila raja langsung lari, maka Menteri makan benteng. Kembali, putih menang secara kualitas. Apabila kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan game-game terbaru dari Piala Dunia Catur tahun 2025. Sampai jumpa lagi. Salam Gens Unasumus.